Pemotongan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 dilakukan di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta usai sholat Idul Adha. Pemotongan hewan kurban dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Panitia dan penjagal di area masjid terlihat mengenakan masker saat penyembelihan hewan kurban. Ada 14 ekor sapi dan 117 ekor kambing kurban yang dipotong di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Semua kurban yang disembeli di Masjid Agung Al-Azhar dipastikan sudah melewati tahapan pemeriksaan kesehatan, baik sebelum maupun pasca pemotongan. Ya sudah lumayan lah, sudah menerapkan 3M. Tadi di depan sudah pengukuran suhu ya, kemudian petugas juga udah pakai masker, udah pakai sarung tangan dan sudah ada tempat cuci tangan. Di Masjid Al-Wusto, Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah ada 5 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang dipotong. Semua hewan kurban merupakan sumbangan termasuk dari Presiden Joko Widodo. Petugas dengan mengenakan masker melakukan pemotongan secara bergantian. Kita pantau proses penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta dan juga di Solo, Jawa Tengah bersama dengan rekan kami jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang ada di Masjid Al-Azhar Jakarta dan juga ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Kita ke Dian Silitonga terlebih dahulu. Dian, bagaimana proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Azhar Jakarta? Ya, Maidop dan juga saudara, untuk proses penyembelihan hewan kurban di kawasan atau di area Masjid Agung Al-Azhar ini tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti tadi Anda sampaikan. Ini baik petugas, pengunjung, dan juga penjagal ini kami lihat memang sudah menggunakan masker begitu. Dan juga tadi sebelum memasuki area atau kawasan penyembelihan hewan kurban ini, semua orang yang masuk ke wilayah ini juga sudah harus melalui proses pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian juga tadi pengelola Masjid Agung Al-Azhar ini juga sudah menyediakan tempat pencucian tangan. Tapi disayangkan Maidop dan juga saudara, kalau berdasarkan pedoman yang disampaikan atau yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penyembelihan hewan kurban ini, seharusnya memang para penjagal ini menggunakan APD begitu. Tetapi kami pantau sejak awal baik panitia maupun penjagal dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini tidak menggunakan APD. Satupun tidak ada yang menggunakan APD. Kemudian juga bukan hanya tidak menggunakan APD, tetapi kami juga pantau tidak ada pemasangan tanda untuk menjaga jarak satu sama lain. Sehingga di tengah kerumunan yang memang tidak bisa dihindari seperti situasi saat ini, penerapan protokol jaga jarak ini juga sulit diterapkan di lokasi ini. Maidop. Ya, tidak memakai alat pelindung diri, artinya tidak pakai masker, kemudian juga susah untuk menjaga jarak. Anda juga melihat di sanakah ada warga yang antre untuk daging kurban? Karena ada imbauan ini tidak ada kerumunan karena daging-daging ini rencananya akan dibagi-bagikan begitu langsung ke tempat-tempat lokasi orang atau pihak yang layak untuk menerima daging kurban ini. Ya betul Maidop, tidak ada pembagian daging kurban khususnya untuk di kawasan atau di area Masjid Agung Al-Azhar ini. Karena memang sudah disampaikan pembagian daging kurban ini akan menggunakan mekanisme baru, nanti akan dibagikan langsung ke rumah-rumah warga begitu. Mekanismenya nanti setelah selesai dilakukan pemotongan daging-daging, tadi sudah Anda sampaikan ada 14 ekor sapi, 117 kambing begitu. Setelah selesai pemotongannya, dagingnya akan didistribusikan ke 75 titik atau 75 pos yang sudah ditentukan tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Kemudian melalui 75 pos inilah nantinya juga akan dibagikan atau disebar kembali ke rumah-rumah warga begitu, atau ke mustahik yang memang berhak mendapatkan daging kurban ini. Seperti Anda sampaikan juga, Medok, bukan hanya protokol kesehatan yang dijalankan oleh petugas, tetapi juga hewan-hewan yang disembeli ini juga sudah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan begitu, sehingga akan terjamin kualitas dagingnya ketika sampai kepada warga begitu. Maidop. Ya, Dian Silitonga, di sana memang tidak ada pembagian meskipun ada sedikit kerumunan dan juga tidak bisa jaga jarak. Pembagian daging kurban di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Kemudian kita akan beralih ke Solo, Jawa Tengah. Ada Widi Nugroho di sana. Widi, kalau di Solo apakah sudah ada upaya maksimal untuk bisa mematuhi protokol kesehatan saat penyembelihan hewan kurban? Ya, Maidop dan juga saudara, di Masjid Al-Wusto, tepatnya di Pura Mangkunegaran Solo, memang tadi sudah dilakukan penyembelihan hewan kurban
dan di sana untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan pada saat pemotongan. Kecuali panitia yang bertugas tidak diizinkan masuk ke dalam lokasi masjid. Jadi warga sekitar yang biasanya di tahun-tahun kemarin selalu menonton proses pemotongan hewan kurban, kali ini tidak boleh masuk dan hanya petugas yang sudah ditunjuk saja yang diizinkan masuk. Selain itu, para petugas juga wajib untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan petugas lainnya dalam melakukan pemotongan hewan kurban. Dan di Masjid Al-Wusta sendiri memang salah satu dari sekian banyak lokasi yang melaksanakan pemotongan hewan kurban pada hari ini. Dan untuk lokasi-lokasi yang memiliki banyak hewan kurban, disarankan untuk melakukan penyembelihan secara bertahap hari ini dan besok. Maidop. Itu apakah artinya semua masjid di kota Solo, Jawa Tengah memang tidak boleh selain petugas yang memasuki wilayah masjid dan memang nantinya akan dibagikan seperti itu ke warga yang membutuhkan atau warga yang memang layak untuk mendapatkan daging kurban ini? Ya, memang tidak semua masjid melaksanakan pemotongan kurban pada hari ini, namun yang jelas protokol kesehatan seperti hanya boleh panitia yang bertugas saja di dalam lokasi pemotongan diterapkan di semua lokasi. Ini sesuai dengan anjuran dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Solo ini, di mana panitia saja yang boleh masuk di lokasi untuk mencegah terjadinya kerumunan dari masyarakat. Dan untuk menghindari hal tersebut, panitia di masing-masing masjid juga disarankan untuk bekerja sama dengan masjid-masjid lain yang ada di sekitar. Seperti di Al-Wusta sendiri, Masjid Al-Wusta akan bekerja sama dengan masjid-masjid di sekitar lingkungan Mangkunegaran untuk menyalurkan hewan-hewan kurban ini. Jadi nanti paket daging yang sudah dikemas sedemikian rupa akan disalurkan melalui masjid-masjid tersebut. Kemudian akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai yang ada di data dari masing-masing masjid tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada antrian ataupun kerumunan di Masjid Al-Wusta yang memang lokasinya dan juga sebagai masjid terbesar yang ada di sekitar Mangkunegaran ini. Maido. Ya, kemudian ada juga informasi Presiden Joko Widodo menyumbangkan sapi dan yang menarik adalah tentunya sapi ini berukuran besar. Apakah kemudian ini juga menarik perhatian warga yang ingin melihat sapi ini sebelum kemudian dikurbankan dan kemudian nanti seperti apa mekanisme pembagian daging kurban di sana? Ya, sapi dari Presiden Jokowi di Kota Solo ini ada 2 ekor, yang satu disumbangkan ke Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, sementara yang 1 ekor lagi di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta. Dan memang hari ini untuk Al-Wusta sudah melakukan pemotongannya dan sebelum dipotong tentu saja sapi Presiden menarik perhatian warga yang kebetulan ada di masjid dan juga anak-anak yang bermain di sekitar masjid karena memang ukurannya yang cukup besar. Sementara untuk sapi Presiden yang ada di Masjid Agung Keraton Kasunanan baru akan dipotong pada hari Sabtu besok. Dan rencananya pembagian paket daging nantinya akan dilakukan tidak terpusat di satu titik, yaitu di Masjid Al-Wusta ataupun di Masjid Agung, melainkan disebar agar tidak menimbulkan kerumunan. Dan masyarakat yang menerima atau yang berhak menerima sebelumnya sudah didata, jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk datang ke masjid untuk mengantri karena nantinya akan disalurkan melalui petugas-petugas yang sudah ditunjuk. Maido. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh petugas agar tidak terjadi kerumunan pada saat pengambilan jatah daging kurban yang diberikan kepada masyarakat. Terima kasih Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah dan sebelumnya ada Dian Silitonga dari Jakarta.